Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5 yang saleh dan saleha. Untuk hari ini ada pelajaran matematika. Sebelum belajar, alangkah lebih baik mandi dulu ya dan sarapan juga. Kemudian jangan lupa untuk sholat duha. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar ya. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Baik, jika berdoa sudah selesai, mari kita lanjutkan belajar dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan berbagai bentuk pecahan. Nah, jadi campuran. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan materinya, itu tentang pengurangan. Sebetulnya untuk caranya masih sama seperti kemarin, hanya ini bedanya dikurangi, bukan dijumlahkan. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan campuran itu sama ya, seperti penjumlahan. Nah, untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda, alangkah lebih baik disamakan dulu dengan mencari kelipatannya. Perhatikan contoh nomor 1. Di sini penyebutnya ya, ini penyebutnya sudah sama, yaitu 15, maka tidak perlu lagi dicari kelipatannya karena sudah sama. Tinggal langsung dikurangi. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. 7/15. Nah, dari pengurangan 9/15 dikurangi 2/15 sama dengan 9 dikurangi 2 yaitu 7, dan penyebutnya tetap 15. Kemudian untuk nomor 2, 5/6 dikurangi 2/4. Nah, ini berbeda nih penyebutnya, maka harus disamakan dengan mencari kelipatannya. Pertama dari kelipatan 6, itu mulai dari 6, kemudian kelipatan itu jadi dikalikan 2 ya, 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya. Berarti 6, kemudian kelipatan berikutnya yaitu 12, 18, 24 dan seterusnya. Kelipatan 4, kalau 4 dikali 2 kan 4 kali 2 berarti 8. Kemudian tambahkan lagi 4, 12, tambahkan lagi 4, 16. Nah, dari keduanya itu dapat diperoleh kelipatan yang sama. Tadi 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kemudian yang 4-nya 4, 8, 12, kemudian 16 dan seterusnya. Jadi kelipatan itu ditambahkan dengan angka dirinya, jadi 6 ditambahkan lagi 6 jadi 12, kemudian tambahkan 6 gitu ya. Ini juga sama, 4 ditambah 4 hasilnya 8 tambah 4 12. Nah, dari sini cari kelipatan yang paling terkecil atau paling bawah. Nah, di sini 6 dan 4 tidak ada yang sama, kemudian 8 di sini tidak ada 8. Di sini ada 12. Nah, di sini ada 12. Berarti ini adalah kelipatannya. Kemudian dimasukkan ke sini 12. Setelah itu 12. Nah, ini udah disamakan penyebutnya. Kemudian penyebut yang baru dibagi dengan penyebut sebelumnya. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian angka 2 itu hasilnya dikali dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, Ibu ulangi. 12 dibagi 6 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang ini 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Baru jika sudah ditemukan hasilnya tinggal dikurangi. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 4/12. Nah, selanjutnya disederhanakan. Karena di sini 4, di sini 12 itu bisa disederhanakan, maka disederhanakan dengan cara dibagi. Boleh dibagi 2
boleh langsung dibagi 4. Jika memang pembilang bisa dibagi 4 dan penyebut bisa dibagi 4 juga sama, berarti silahkan dikerjakan. Tetapi jika salah satunya tidak bisa dibagi dengan angka tersebut, maka jangan dipaksakan. Misalnya di sini 4. Nah, jadi penyebut dan pembilang itu dibagi dengan angka yang sama. Mulai dari pembilangnya dulu. Pembilangnya 4, dicoba. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jika angka yang penyebutnya tidak bisa dibagi dengan 4, maka cari angka yang lain ya, contohnya. Nah, ini sudah bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah 1/3. Untuk contoh nomor 3 yaitu campuran. Seperti biasa, campuran ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah penyebutnya ini dengan bilangan di depan 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, ini dikalikan sama dengan 15. Kemudian ditambah 4 yaitu 19 per. Nah, ini masih tetap penyebutnya masih 5 ya. Kemudian yang ini 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi ini dikalikan 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5/2. Baru setelah itu disamakan penyebutnya, dicari kelipatannya. Kelipatan dari 5 yaitu 5, kemudian 10, 15 dan seterusnya. Kelipatan 2 ada 2, 4, 8, 10, 12 dan seterusnya. Di sini adakah yang sama? Nah, jika ada yang sama yaitu ini ya, 10. Jika ada yang sama berarti ini adalah kelipatannya. 10 di sini 10 seperti yang tadi, penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 19 sama dengan 38. Ya. Yang ini juga sama, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Barulah dikurangi 38 dikurangi 25 yaitu 13. 13/10. Ini bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran, diubah. Caranya gimana? Di sini kan pembilangnya lebih besar dari penyebut, yaitu 13. 13 ketika dibagikan 10 itu masih bisa mendapatkan 1. 13 dibagi 10 1, hanya saja ada sisanya yaitu 3. Jadi di sini dituliskan 1 ya, karena dari 13 itu bisa dibagi 10 mendapatkan 1, 10-nya ya 1, tetapi ada sisa 3. Jadi dituliskan 1 3/10 seperti itu. Atau ada cara lain, cara kedua seperti penjumlahan juga sama, diuraikan. Ini 3 4/5 ditulisnya berarti di dalam kurung 3 ditambah 4/5. Kemudian dikurangi, di sini namanya dikurangi 2 ditambah 1/2. Yang ini ya, kalau ini dia ditambahkan. Nah, kemudian ini dikurangi. Setelah itu dibuka kurungnya. Di sini 3 ditambah 4/5 dikurangi 2 ditambah 1/2. Kemudian, nah baru di sini dipisahkan lagi di dalam kurung 3 dikurangi 2. Jadi yang bilangan biasa, bilangan bulatnya 3 dikurangi 2 disatukan di dalam kurung. Kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena kan nanti ini bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Tetapi yang dikuranginya nanti ini yang pecahan dengan yang bilangan bulatnya. 4/5 dikurangi 1/2. Nah, 3 dikurangi 2 yaitu 1. Ditambah ini disamakan penyebutnya, kelipatan 2 dan 5 itu 10. 10 dibagi 5 2. 2 dikali 4 8. Dikurangi yang ini 10 dibagi 2, 5 kali 1 5/10. 1. 8 dikurangi
5 yaitu 3 per 10 disatukan jadinya 3 per 10, sama kan hasilnya. Boleh nanti kalian boleh dengan cara yang ini atau yang ini, cari yang lebih mudah. Baik, kita lanjutkan ke pengurangan pecahan desimal. Nah, seperti kemarin, pengurangan pecahan desimal juga seperti penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Nah, 0,75 dikurangi 0,52. Ini komanya dulu sejajarkan di sini. Kemudian nolnya di depan dan di sini bilangan di belakangnya. Dikurangi dari yang terbelakang dulu, dikuranginya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kemudian komanya sejajar, tulis lagi 0 di sini, jadi hasilnya 0,23. Sama dengan yang ini ya. Ini seperti pengurangan biasa. Di sini 0 pinjam ke angka 8 satunya ya. Jadi 10 kurangi 5 yaitu 5. Nah, di sini karena 8-nya tadi sudah dipinjam 1, maka sisanya 7. Nah, 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Komanya sejajar. Kemudian nolnya diturunkan 0,55. Seperti itu. Dilanjutkan dengan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini diubah dulu pecahannya menjadi bentuk yang sama. Di sini 0,75 dikurangi 50%. Ini kan berbeda ya bentuknya. Kemudian kita harus selesaikan dulu, diubah dulu yang 50%-nya diubah ke 0,7 jadi 0, didesimalkan, samakan dulu menjadi bentuk desimal. Caranya 50% itu sama dengan, karena di sini ada persen, maka itu kalau diubah menjadi per 100. 50 per 100. Ini persennya di sini jadi diubah menjadi per 100 ya. Nah, kenapa bisa jadi 0,5? Itu caranya gini. Ini kan 50 tidak bisa dibagi 100, maka dibantu dengan 0 bayangan. Di sini ada 0 bayangan ya. Kemudian jika menuliskan 0 bayangan di sini, maka di sininya dituliskan 0, ya, 0, baru di sini 500 dibagi 100 sama dengan 5, atau kalian bisa dengan cara seperti ini, pembagian seperti ini, 50 dibagi 100. Nah, 50 dibagi 100 kan tidak bisa, maka di sini ditambahkan bantuan 0. Tetapi jika di sini ditambahkan bantuan 0, maka di atasnya harus dikasih 0, nah baru 500 dibagi 100 hasilnya 5. 5 dikali 100 yaitu 500, dikurangi 500 dikurangi 500 hasilnya 0. Jadi ini hasilnya 0,5. Jadi 0,75 dikurangi 0,5 sama dengan 0,25. Caranya yang bersusun 0,75 dikurangi 0,5. Nah, dikurangi 5, ini ke sini turun 5. Kemudian 7 dikurangi 5, 2. Komanya sejajar di sini 0. Jadi hasilnya 0,25. Nah, cara 2-nya atau yang 0,75-nya diubah ke persen. Nah, jadi jika yang 0,75-nya diubah ke persen, hasilnya ini kan 0,75. Jika di belakang koma ada 2 angka, maka itu sama dengan 75 per 100, karena di sini angkanya di belakang komanya ada 2, jadi nolnya 2. Jika 1 angka di belakang koma, maka per 10. Jika 2 angka di belakang koma, maka per 100. Jadi 75 per 100, yaitu jadinya diubah tadi, diubahnya dari persen menjadi per 100. Kalau sekarang 100 diubah menjadi persen, jadi hasilnya 75%. Setelah itu 75% dikurangi 50%, 75 dikurangi 50 yaitu 25. Tulis persennya. Seperti itu anak-anak, semoga dapat dipahami. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan ke ibu ya. Selamat mengerjakan.
Nanti soal latihannya sama ibu difotokan saja ya. Silahkan disimak dulu terlebih dahulu videonya, materinya. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.